Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, adik-adik yang saya hormati, marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan dan keberuntungan hidup yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya karena ketidakhadirannya, karena sakit atau karena lain hal, sehingga Tuhan bisa menolong dan bisa bertemu kembali dengan kita untuk mengikuti perkuliahan filsafat manusia pada hari ini. Jadi teman-teman, kebetulan pada hari ini kita akan kuliah virtual saja ya. Kita akan kuliah online saja karena memang kampus sedang dipakai untuk perbaikan dan renovasi yang membuat ruangan kita belum bisa dimasuki gitu. Makanya dari pimpinan kita diharapkan bisa kuliah virtual untuk melanjutkan agar proses pembelajaran ini bisa berjalan normal dan lancar gitu ya. Jadi kita belum banyak bisa kenalan, tetapi saya akan berikan pengantarnya bahwa kuliah filsafat manusia ini memang penting bagi kita, terutama bagi prodi psikologi, bagi fakultas psikologi, bahwa untuk memahami manusia sebagai objek kajian psikologi, terutama perilaku manusia, kondisi jiwanya, pikirannya, perasaannya, hasratnya, dan sebagainya, itu mau tidak mau orang-orang psikologi harus mengetahui hakikat manusia itu sendiri sebagai makhluk Tuhan yang dikonsepsikan seperti apa gitu ya. Banyak para tokoh filosof yang membahas tentang manusia ini. Ada juga dari tokoh-tokoh Islam, misalnya Imam Ghazali, pandangan manusia tentang manusia. Ada juga pandangan Al-Farabi, ada juga pandangan Immanuel Kant, juga ada pandangan eksistensialisme juga tentang perilaku manusia ini. Sehingga dengan mempelajari kita tentang hakikat manusia sebagai makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani ini, kita bisa mengetahui secara utuh apa bedanya manusia dengan makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari studi filsafat manusia ini, kita menggabungkan antara pandangan-pandangan filosofis dari para filosof, terutama di dunia modern, di dunia barat, dengan objek kajiannya manusia ya. Manusia sebagai makhluk individu terutama, tapi juga kalau sosiologi sebagai makhluk sosial yang memiliki perilaku-perilaku yang unik dan bisa diteliti bersama, yang lahir dari pikiran-pikirannya, perasaan-perasaannya, hasrat-hasratnya, ide-idenya, itu semuanya yang merupakan kondisi psikis dari manusia itu. Jadi memang secara ontologi filsafat manusia ini merupakan gabungan ya antara ilmu filsafat dengan ilmu antropologi sebenarnya, ilmu tentang manusia. Kalau antropologi melihat manusia dari sudut pandang kebudayaannya, kalau psikologi melihat manusia dari sudut pandang perilakunya ya, yang dibentuk oleh jiwanya. Kalau ilmu sosial itu baik sosial politik maupun sosial ekonomi itu melihat manusia dari interaksi sosialnya dengan sesama, dengan kelompok, dengan individu maupun dengan grup-grup atau individu dengan individu itu. Jadi menarik ya, kalau pada kesempatan ini kuliah tentang filsafat manusia, kita ingin meninjau secara filosofis dan analitis tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang
Ada yang mengatakan sebagai makhluk Tuhan, ada yang mengatakan sebagai makhluk independen, ada yang mengatakan sebagai makhluk yang merdeka, ada yang mengatakan sebagai makhluk yang hanya terdiri dari unsur-unsur jasmani saja, ada yang melihat manusia dari unsur-unsur rohani saja, itu ya. Kalau kita menggunakan pandangan Sigmund Freud misalnya, manusia itu hanya unsur libido dan hasrat saja yang menggerakkan kehidupannya sehingga membentuk peradaban, itu ya. Ini Sigmund Freud ini orang Yahudi nih, tapi kita perlu melihat pandangan filosofis dari Sigmund Freud, seorang psikolog yang menjelaskan hakikat manusia yang membentuk perilakunya itu ditentukan oleh libido misalnya dan sebagainya itu. Saya kira itu saja ya adik-adik pengantar saya kuliah pada hari ini. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain dan silakan absen di sini yang nanti akan saya pindahkan ke absen di sistem SIA ya, di absen internet di sistem akademik kita itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selamat belajar dan selamat terus semangat untuk belajar sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara agar kita selalu ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, bahwa manusia ini ketika hidup di dunia ini selalu ditempatkan sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu tidak hanya ing ngarsa sing tulodo, tidak hanya di depan menjadi contoh yang baik, tetapi juga dia harus berani sebagai pemimpin itu ing madya mangun karsa. Di tengah dia berbaur dengan masyarakatnya, dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk membangun kerjasama dan gotong royong dan sebagainya itu, sehingga ia tidak merasa dirinya itu lebih tinggi dari yang dipimpin dengan ing madya mangun karsa. Di tengah dia berbaur dengan masyarakatnya sehingga tidak elitis. Pemimpin itu tidak selamanya harus elitis, tapi juga mau berbaur itu. Lalu kalau emang dia tidak berada di belakang, ya, dia tidak bisa berbaur, dia di belakang, maka pemimpin itu harus mendorong masyarakat yang dipimpinnya itu untuk memiliki motivasi atau semangat hidup, sehingga motivasi dan semangat hidupnya itu bisa membangun cita-cita bersama dalam hidup ini. Saya kira pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara ini cukup kita teladani ya, kita ambil menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang tidak harus di barat itu ya, harus di depan terus, atau di jamaah sholat itu pemimpin harus jadi imam terus, tidak. Tapi bisa jadi imam, bisa jadi ing madya di tengah berbaur, bisa di belakang bisa memotivasi masyarakat yang dipimpinnya. Itu saya kira perlu ya pandangan itu, karena memang Ki Hajar Dewantara sudah melihat hakikat manusia Indonesia itu berbeda dengan manusia di barat atau di dunia lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.